Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat mengalami firman-Mu yang membawa kami kepada kedekatan, hubungan, dan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tema kita mempraktekkan prinsip ketuhanan Kristus. Saudara, mutu kehidupan seseorang tergantung penuh pada gairahnya mengejar hal-hal yang utama, terlepas dari bidang yang dipilihnya. Demikian kata Vince Lombardi. Dia adalah seorang pelatih sepak bola Amerika. Dia seorang yang sangat disiplin dalam berlatih agar semua pemain menjadi unggul. Bagaimana dengan mutu kerohanian kita sebagai orang Kristen? Menjadi Kristen tidak hanya sekadar menjalani kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas tertentu, mengulang-ulang ikrar, karena kita selalu berikrar, kita selalu berjanji, kita memang berdoa dan menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi juga bukan sekedar anggota gereja, tapi perlu ada komitmen seumur hidup untuk siap memikul salib sebagai konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen sejati harus tunduk pada ketuhanan Kristus selama 24 jam sehari. Apa artinya mempraktekkan ketuhanan Kristus? Jangan lupa dan jangan ragu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dia sudah memberi dirinya untuk menebus kita. Maka kita menjadi miliknya. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam firman Tuhan ini. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuan, dan kita adalah hambanya. Mempraktekkan ketuhanan Kristus yang saya maksudkan bukan hanya sekedar pengakuan secara teori, tetapi mengetahui prioritas-prioritas utama dalam hidup kita. Maka ada beberapa hal yang harus kita praktekkan. Pertama, mempersembahkan hidup dan melayani sepenuh hati. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita mau melayani Dia. Kita dapat belajar dari atlet-atlet yang berhasil, bahwa mereka berlatih dan berjuang sepenuh hati. Barulah mereka memperoleh keberhasilan. Demikianlah seharusnya orang-orang percaya melayani Allah dengan sepenuh hati. Kalau tidak sepenuh hati, tidak mungkin kita bisa berhasil. Seperti Hizkia dalam pelayanan, semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Kita bisa baca 2 Tawarikh 31 ayat 21. Dikatakan di sana, semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ini salah satu contoh. Lalu yang kedua, mengakui bahwa Allah pemilik kehidupan kita dan Dia memiliki hak yang bersifat mutlak atas hidup kita. Itulah artinya mempercayai Dia sebagai Tuhan, bahwa Dia yang menjadi pemilik kehidupan kita dan Dia berhak secara mutlak atas kehidupan saya, atas kehidupan kita. Nah, ayat bacaan kita menegaskan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu kita harus mencari kehendaknya, apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan, sehingga hal itu memuliakan Dia. Dan ini yang penting kita perhatikan. Dan yang ketiga, mempercayakan diri penuh kepada Dia dan menghormati namanya. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak ayat
yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Konsep takut akan Tuhan artinya kita menghormati Allah. Kita mau mempercayakan hidup kita secara penuh, secara total kepada Dia. Dan yang terakhir, memiliki hubungan kasih yang diungkapkan dengan ketaatan kepada Allah. Kasih merupakan inti utama dari seluruh hukum Taurat. Yesus mengajarkan demikian. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hubungan ini harus dijaga sebagai hubungan yang menetap dan menjadi prioritas dalam hidup kita. Dengan tetap tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah. Tapi sebaliknya, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, Alkitab banyak mencatat contoh-contoh pribadi yang mempraktekkan ketuhanan Kristus. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itu mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dan dapat disimpulkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, ya pastilah akan berhasil dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan merasakan kepuasan atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Orang yang mengutamakan Tuhan, maka pasti akan semakin kuat dan kokoh. Dan orang yang mengandalkan Tuhan akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan dia dapat merasakan, mengalami kasih dan kuasanya yang hebat. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak hanya mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, tapi mempraktekkan kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam segala ketundukan, ketaatan, pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan beriman tidak hanya di bibir, tidak hanya pengakuan secara teoritis, tapi dalam segala aspek kehidupan kami mempraktekkan atau menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh mau tunduk, mau taat kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, yang berkuasa memerintah, bahkan juga memimpin kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, yang mau taat dan setia, yang mau mendengar, yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.